Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Memasuki masa panen raya, pemerintah Provinsi Banten pastikan harga beras akan kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat akan beras akan segera terpenuhi, termasuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri. Hal itu sejalan dengan perkembangan angka inflasi month-to-month yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang menyebutkan angka inflasi di Provinsi Banten berada pada posisi 0,52%, di mana harga beras menjadi penyumbang inflasi sebesar 0,28%. Angka itu dinilai cukup baik, terlebih di bulan Maret 2024 ini sudah memasuki masa panen raya. Jika stok gabah melimpah, maka nilai tukar petani atau NTP juga akan kembali normal, begitupun dengan harga berasnya. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengungkapkan, pada bulan Maret ini berdasarkan sumber data di lapangan ada 45.287 hektar padi yang siap panen, yang akan menghasilkan padi sebanyak 263.705 ton gabah kering giling. Dari jumlah itu, jika dikonversi ke beras akan mencapai sekitar 166.741 ton, sedangkan kebutuhan di Provinsi Banten sebanyak 119.677 ton. Artinya masih ada surplus beras sebanyak 47.063 ton. Capaian panen ini jauh melebihi dari target luas tambah tanam atau LTT yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bahkan sampai 2 kali lipat dari target nasional. Bahkan panen raya juga akan terjadi di bulan April 2024, di mana itu sudah memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada momen hari besar keagamaan Islam itu, kebutuhan beras diprediksi akan terjadi peningkatan. Kami berhasil mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid. Perlu kami sampaikan di sini, kalau berbicara panen atau kita skop luas panen raya, berbicara panen hari ini tentu kita harus berbicara mundur ke belakang 4 bulan. Apa maknanya? Kalau berbicara tentang bulan Maret, kita tentu akan ngomong Desember. Karena Desember adalah tanamnya. Tanam di bulan Desember, dihitung 4 bulan adalah panen. Berarti kan Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, di bulan Maret ini kita panen akibat tanam di bulan Desember. Dan Desember diakui itu adalah masa sudah lewat El Nino. Okay? Sehingga angka tanam pun juga sudah mulai menggeliat. Dan air ada. Kalau berbicara tentang suplai terhadap neraca pangan Banten, kami akui di Januari Februari kita masih mengalami kekurangan. Hal yang sama juga terjadi di tingkat nasional. Nah, di bulan ini Maret ya kami memprediksi dengan angka yang valid dan juga sudah terverifikasi oleh Kementan dan BPS. Banten di bulan Maret akan dimulai panen secara besar di akhir bulan Maret. Dan bahkan nanti puncaknya akan terjadi di bulan April. Kita berharap semoga dengan genjotan produksi, beras gabah akan melimpah di pasaran. Tentunya juga nanti ujung-ujungnya kita berharap angka akan mendekati kembali kepada kewajaran dan kenormalan. Dan kita tentunya semoga nanti beras bisa dinikmati oleh masyarakat Banten nasional mendekati angka yang wajar. Pemerintah Provinsi Banten berikan 329 penghargaan kepada perusahaan yang menerapkan K3 penilaian tahun 2023 di Provinsi Banten. Penganugerahan penghargaan itu terdiri dari 3 kategori, yaitu anugerah penghargaan nihil kecelakaan kerja atau zero accident sebanyak 123 perusahaan, anugerah kepada panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 sebanyak 173 perusahaan, dan anugerah pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sebanyak 33 perusahaan. Al-Mukhtabar mengatakan bahwa penganugerahan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Banten dengan harapan semakin meningkatnya kinerja perusahaan sehingga ekonomi di Provinsi Banten terus bergulir dan lapangan kerja terus meningkat. Melalui pengawasan yang dilakukan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja serta terus giatkan mitigasi resiko kecelakaan kerja di seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, Al-Mukhtabar juga mendorong untuk menyalurkan program Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi dalam sambutannya mengatakan, pemberian penghargaan K3 Award ini merupakan penilaian di tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera.
Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meraih anugerah Basnas Award tahun 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional. Dalam arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, zakat pada akhirnya diperuntukkan bagi agenda umat, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, isu lingkungan, dan hal-hal lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-Muktabar mengatakan, Provinsi Banten terus berupaya untuk mendukung langkah-langkah kerja bersama pemerintah kabupaten kota dengan harapan akan menjadi langkah strategis dalam upaya mewujudkan kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umat. Al-Muktabar juga berharap masyarakat Banten terus menunaikan zakat sebagai potensi amal ibadah. Dalam kesempatan itu, Ketua Basnas Provinsi Banten Shibli Syarjaya mengatakan bahwa kerjasama dan pembinaan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar terhadap Basnas sangat baik dan signifikan. ASN Provinsi Banten setiap bulan tidak kurang dari 1,6 miliar rupiah masuk ke Basnas Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar raih Ekdispar Award tahun 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi atau Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat DPUPR Provinsi Banten. Al-Muktabar mengatakan, penghargaan itu bukanlah hal yang menjadi tujuan, namun dampak dari langkah kerja dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi pemerintah dan pengimplementasiannya untuk pelayanan masyarakat. Keterkaitan dalam tata ekonomi merupakan nilai tambah. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, Provinsi Banten optimis karena memiliki sumber daya komplit, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Tak bisa dipungkiri, infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan, mulai dari penanganan stunting, realisasi investasi masuk yang melebihi target, hingga mendorong tumbuhnya health tourism karena potensi destinasi wisata. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Emiriza Emuza mengatakan, award dari wartawan bisa memotivasi para mitra kerja. Dirinya juga mengajak para wartawan dan media untuk mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar lakukan groundbreaking pembangunan ruas jalan Sumur Taman Jaya dan Ciparai Cikumpai sebagai bentuk pemerintah hadir untuk menyiapkan layanan dasar. Al-Muktabar mengatakan pembangunan ruas jalan ini bertujuan untuk menopang kedaulatan pangan sebagai mobilitas pendukung keberlanjutan pertanian dan kelautan serta dapat mendukung sektor pariwisata sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan pembangunan jalan Sumur Taman Jaya dan Ciparai Cikumpai ini baru terrealisasi tahun 2024 karena pengalihan status dari jalan kewenangan Kabupaten Pandeglang menjadi kewenangan Provinsi Banten yang dilakukan pada tahun 2023, sehingga pada tahun 2024 ini menjadi prioritas untuk dilakukan pembangunan. Pembangunan jalan dengan konstruksi beton FS 4,5 MPa sepanjang 12,27 km serta dilakukan 6 pembangunan jembatan pada ruas jalan Sumur Taman Jaya. Dengan konstruksi voided slab ini, pihaknya sedang mengusulkan pengawalan pengamanan dari Kejaksaan Tinggi Banten yang merupakan salah satu program prioritas daerah sehingga pekerjaan yang ada di PUPR Provinsi Banten dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meninjau lokasi penangkaran benih padi kelompok tani mandiri Kampung Batu Jaya, Kabupaten Pandeglang. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di Provinsi Banten aman dan terjaga baik dari hulu sampai ke hilir. Al-Muktabar mengungkapkan, bibit padi yang diproduksi di penangkaran itu kualitasnya sangat baik, apalagi jenis varietas yang dikembangkannya juga cukup banyak dan beragam. Potensi ini akan terus dioptimalkan sampai tingkat off-taker atau pasar. Al-Muktabar juga meminta OPD terkait untuk bisa memfasilitasi kelompok tani mandiri itu sampai tingkat pasar yang merupakan ujung dari faktor produksi. Untuk sasaran tahap pertama bisa dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit padi di dalam daerah terlebih dahulu. Faktor produksi lainnya yang juga menjadi konsen pemerintah Provinsi Banten adalah perbaikan saluran irigasi. Hal ini penting dilakukan mengingat sebagian besar pesawahan di Provinsi Banten merupakan tada hujan. Maka dari itu sumber-sumber air yang ada harus ditingkatkan. Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengaku akan segera melakukan peningkatan produksi benih padi di Provinsi Banten secara umum, termasuk juga hilirisasi dari produksi benih padi itu. Dan untuk menuju ke arah sana, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga usaha, baik itu dengan BUMN, BUMD, atau mungkin dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Agus menambahkan, saat ini jumlah penangkaran benih padi yang ada di Provinsi Banten itu kurang lebih sekitar 2.100 hektar dan kebutuhan benih kita dalam setahun sekitar 10.000 ton. Atau dengan kata lain, 2/3 kebutuhan dari produksi lokal kita sudah tercukupi. Terlebih ada tambahan benih dari bantuan pemerintah pusat. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.